Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu penguji yang telah memberikan saya kesempatan. Mohon izin saya hendak menggunakan mahasiswa bayangan serta menggunakan dua bahasa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman. Semoga meskipun ini jam-jam ngantuk ya, semoga tidak mengurangi semangat teman-teman dalam mengikuti perkuliahan. Dan sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dapat dicukupkan. Oke, teman-teman, untuk absensi sudah saya letakkan di chat box. Silakan bisa diisi absensinya. Dan mungkin saya mau cek ombak dulu ya. Kira-kira ada yang masih ingatkah kira hari ini kita mau memulai perkuliahan apa? Oke, mungkin bisa ditulis di kolom chat. Oke, ternyata banyak yang ingat ya. Jadi benar sekali teman-teman, kita hari ini pertemuan ke-10 akan bahas tentang kala tiga persalinan. Oke, sebelumnya mungkin saya mau eh, menjelaskan tentang garis besar dari perkuliahan kita hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran, lalu definisi dari kala tiga persalinan, lanjut tentang fisiologi kala tiga persalinan, setelah itu manajemen aktif kala tiga, serta ringkasan dan simpulan. Ya, adapun tujuan pembelajarannya, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan batasan dari kala tiga persalinan. Lalu mahasiswa mampu menguraikan fisiologi dari kala tiga persalinan, serta mahasiswa mampu menyimpulkan urgensi dari manajemen aktif kala tiga atau yang biasa disingkat dengan MAK3. Lalu mahasiswa dapat mendemonstrasikan langkah-langkah dalam MAK3 serta memiliki kemampuan dalam mendeteksi dan memecahkan masalah terkait kala tiga persalinan. Oke, ya, saya mau review dulu. Mungkin ada yang mau raise hand ya, menjelaskan tentang materi kita sebelumnya. Apa itu kala satu persalinan dan apa itu kala dua persalinan? Ya, silakan Mbak Devi. Benar sekali ya, jawabannya bagus ya dari Mbak Devi. Jadi kala satu itu dimulai ketika kontraksi uterus sudah teratur dan meningkat, baik frekuensi maupun kekuatannya, hingga serviks dapat membuka lengkap. Berapa senti teman-teman? Benar, 10 senti ya. Lalu kala dua, dimulai dari pembukaan lengkap, itu serviksnya sudah 10 senti sampai lahirnya bayi. Begitu. Jadi untuk kala satu dan kala dua persalinan, saya anggap sudah clear. Mari kita beralih ke bahasan selanjutnya. Nah ini teman-teman, ini adalah diagram yang menggambarkan tentang penyebab kematian ibu di Indonesia. Mungkin bisa tulis di kolom chat ya, kira-kira bagan yang warna biru muda ini, yang paling banyak ini kira-kira apa penyebabnya? Oke, udah banyak jawaban yang masuk. Ada yang jawab preeklamsia, ada yang jawab perdarahan, ada yang jawab infeksi. Oh, ada juga yang jawab karena uang saku dari suamiku kurang. Iya, ada juga yang jawab seperti itu. Baik, tidak apa-apa. Ya, ini kita bebas berpendapat ya, teman-teman. Mari kita lihat jawabannya. Nah, ternyata penyebab paling banyak adalah perdarahan, lalu diikuti oleh hipertensi dalam kehamilan, dilanjutkan dengan infeksi, lalu gangguan sistem peredaran darah itu seperti jantung, seperti stroke, lalu gangguan metabolik seperti diabetes mellitus. Lalu untuk penyebabnya, itu tadi tahun 2019, mari kita beralih ke 2021. Kita kesampingkan dulu yang COVID ya teman-teman, karena pada saat itu memang masih pandemi. Nah, ternyata eh, tahun 2021 penyebab tertingginya tetap perdarahan ya. Terus kita juga beralih ke data dari WHO. Ini yang tertinggi memang pre-existing medical conditions ya. Jadi kondisi kesehatan sebelum hamil seperti diabetes, malaria, HIV, obesitas. Nah, setelah itu diikuti oleh perdarahan. Dan teman-teman bisa cek ya dari berbagai jurnal khususnya terkait negara-negara berkembang, penyebab kematian ibu itu paling banyak adalah perdarahan gitu. Tapi saya mau tanya dulu teman-teman. Boleh raise hand, boleh tulis di kolom chat ya. Kira-kira perdarahan tuh bisa dicegah nggak sih? Oke, ternyata banyak yang menjawab bisa dicegah ya. Berarti kita sepakat bahwa perdarahan itu bisa dicegah. Oke, kunci. Lanjut ke data selanjutnya. Nah, ini menggambarkan proporsi penolong persalinan di Indonesia. Dan diagram ini paling banyak persentasenya itu ada di warna biru muda ini sebelah kanan. Nah, silakan teman-teman tulis di kolom chat kira-kira profesi apa yang menolong persalinan paling banyak di Indonesia.
Oke, sudah banyak jawaban yang masuk. Ada yang jawab bidan, dokter, dukun. Oke, ada yang jawab dukun juga. Oke, oke. Kita lihat jawabannya, teman-teman. Terima kasih yang sudah menjawab ya. Nah, ternyata paling banyak adalah bidan gitu. Jadi eh dari diagram sebelumnya, teman-teman, kita sudah sepakat kalau pendarahan itu bisa dicegah. Dan dari diagram ini kita tahu bahwa bidan itu adalah penolong persalinan terbesar, sehingga kita bisa garis bawahi bahwa bidan itu punya peran yang sangat besar dalam mencegah kematian ibu, termasuk perdarahan ya. Sehingga penting sekali bagi seorang bidan untuk paham betul tentang kala tiga persalinan ya. Oke, today we will learn about third stage of labor, ya. Third stage of labor or TSL started after the fetus is delivered and ends with the expulsion of placenta and membrane. Jadi, kala tiga persalinan itu dimulai ketika bayi telah dilahirkan dan berakhir ketika betul Mbak Maya. Jadi, berakhir ketika plasenta dan selaput ketubannya telah keluar. Oke, and how about the physiology, ma'am? Ya, first, the uterine muscle or myometrium contracts following the arrangement of the uterine cavity. Second, the size of the placenta attachment decreases. The third, the placenta folds and thickens. The last, the placenta separates from the uterine wall into the vagina. Jadi fisiologi secara umum ya teman-teman, ketika bayi itu telah keluar, bayi itu telah lahir dari rahim, normalnya rahim itu akan tetap melanjutkan kontraksinya. Gini, ya. Jadi ketika kontraksi otomatis ukuran rahim akan besar atau mengecil? Betul, mengecil ya. Nah, ketika ukuran rahim itu mengecil, otomatis plasenta yang sedang melekat pada rahim itu kan tempat pelekatannya akan berkurang ya. Akan berkurang sehingga itu menyebabkan plasentanya jadi terlipat, jadi menebal dan itu yang akan mendorong plasenta untuk keluar dari rahim dan menuju vagina seperti itu. Ya, oke guys, can anyone guess how many methods of placental expulsion? Oke, yeah, that's right, Sister Fristi ya. There are two methods of placental expulsion. The first one is Schulze, and the second one is Dunchan. Ya, the Schulze detachment of the placenta begins in the middle. Ya, according to this method, bleeding doesn't occur before the placenta is born. Ya, there is no bleeding. And the second one is Dunchan. Ya, detachment of the placenta starts from the edge of placenta or simultaneously from the middle to the edge of this placenta. And according to this method, it's characterized by vaginal bleeding when the placenta begins to separate. Yeah, and then we will learn about active management of the third stage of labor or AMTSL. Yeah, AMTSL is a recommended series of steps, including the provision of uterotonic drugs immediately upon fetal delivery, controlled cord traction, and massage of the uterine fundus, as developed by the World Health Organization. Jadi, manajemen aktif kala 3, atau kalau teman-teman melihat di jurnal internasional itu biasanya pakai diksi AMTSL ini. Kala 3 persalinan itu adalah serangkaian langkah ya. Yang pertama pemberian uterotonika segera setelah bayi lahir, lalu penegangan tali pusat terkendali dan masase uteri gitu. Ya. And then what steps of AMTSL? The first one is oxytocin injection. And the second one is controlled contraction. And the third is uterine fundal massage. Jadi memang pada hari ini teman-teman, kita tidak akan membahas lebih dalam tentang ini karena memang nanti akan kita praktikkan langsung ketika lab skill ya. Namun semoga ini bisa menjadi gambaran bahwa ada 3 langkah dalam manajemen aktif kala 3, yakni injeksi oksitosin dalam 1 menit setelah bayi lahir, lalu penegangan tali pusat terkendali, dan masase uterus, seperti itu. Ya, ini langkah-langkahnya akan kita lakukan ketika lab skill. Oke, mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman, terkait materi yang sudah kita bahas jauh ini. Oke, belum ada. Lanjut ya. Kita ke ringkasan dan simpulan. AKI di Indonesia paling banyak disebabkan oleh perdarahan yang sebenarnya dapat dicegah ya.
Lalu pendarahan kala 3 disebabkan uterus tidak berkontraksi secara normal setelah kelahiran bayi. Lalu bidan sebagai penolong persalinan dengan jumlah terbanyak punya peran yang besar dalam mencegah AKI termasuk mencegah perdarahan. Lalu MAK3 memiliki beberapa manfaat diantaranya persalinan kala 3 yang lebih singkat, mengurangi jumlah kehilangan darah dan mengurangi kejadian resitensio plasenta. Dan ini yang sangat penting teman-teman, sebagai calon bidan mahasiswa harus memahami urgensi dan penata laksanaan dalam MAK3. Ini juga yang menyebabkan saya tadi benar-benar mencantumkan data di awal perkuliahan supaya teman-teman tahu bahwa kita ini harus paham, harus tahu urgensinya, kenapa kok harus melakukan MAK3 seperti itu. Oke, ya, ya, setelah ini kita akan kuis teman-teman. Ya ini wajahnya langsung tegang semua ya dengar kata kuis. Gak apa teman-teman, gak usah khawatir ya. Ini hanya kuis untuk mengulang, untuk mereview apa saja yang sudah teman-teman dapatkan hari ini. Tidak akan masuk nilai, tapi nanti yang terbaik akan mendapatkan nilai plus. Silakan teman-teman bisa pindai kode QR berikut melalui HP teman-teman atau bisa langsung ke web quiziznya ya dan masukkan game code yang ada di bawah 111602 Premium Memory. Oke, alhamdulillah sudah terkumpul semua ya, sudah selesai semua mengerjakan kuisnya. Dan saya ingin mengucapkan selamat untuk siapakah yang menang? Jeng jeng. Ya, Mbak Leni Ria. Selamat ya Mbak Leni. Akan mendapatkan nilai plus untuk mata kuliah hari ini. Oke. Nah, setelah kuis terbitlah tugas ya teman-teman. Jadi teman-teman akan dapat tugas untuk menyusun esai refleksi terkait implementasi manajemen aktif kala 3 di klinik ya. Loh bukan saya belum pernah ke klinik, saya kan belum pernah menemui manajemen aktif kala 3. Oke, nggak apa-apa, disimpan dulu pertanyaannya saya jelaskan dulu. Yang pertama, nanti di esai itu teman-teman bisa menceritakan tentang pengalamannya dalam melihat atau melaksanakan MAK3 di pasien, lalu teman-teman dapat menganalisis kira-kira asuhan yang diberikan itu sudah sesuai dengan teori atau belum sih? Ya, lalu teman-teman dapat menguraikan apa saja yang sudah sesuai, apa saja yang belum, dan teman-teman perlu validasi kira-kira referensi ilmiah yang membahas tentang temuan-temuan teman-teman itu seperti apa. Lalu teman-teman dapat menyusun rencana perbaikan untuk diri sendiri maupun tempat praktik dalam memberikan asuhan MAK3. Ya, dan ini teman-teman akan dibukukan menjadi buku antologi, dikumpulkan setelah praktik klinik selesai. Jadi nggak untuk sekarang, silakan teman-teman nanti setelah praktik klinik bisa merefleksikan apa yang sudah didapat ketika praktik klinik ya. Tapi saya mau tanya dulu, kira-kira teman-teman ada yang sudah pernah menulis buku sebelumnya? Belum ada. Oke, insya Allah ini akan menjadi buku pertama teman-teman ya. Tentunya nanti akan ada proses editing sehingga benar-benar layak untuk diterbitkan. Oke, ya, terima kasih teman-teman. Mungkin untuk penutup saya ingin eh, membacakan pantun ya. Pergi ke pasar beli rambutan, juga tak lupa membeli ketan. Terus semangat untuk teman-teman karena bidan harus terdepan dalam mencegah perdarahan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan ketemu di perkuliahan selanjutnya membahas tentang kala 4 persalinan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.